Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali bisa berjumpa melalui rehat Renungan Harian Toraya Minggu 30 Maret 2025. Hanya pujian dan syukur yang layak kita persembahkan atas segala kasih dan kebaikannya bagi kita. Firman Tuhan tersedia untuk menyapa kita. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan tiada habis-habisnya, dilayankan dan disampaikan bagi kami. Firman kebenaran supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Imamat 23 ayat 26 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, belum termasuk hari-hari sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu, atau segala korban nasarmu, atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah, pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Amin. Bersukacita mengenang kasih Allah. Sobat Rehat, mengenang apa yang pernah terjadi dalam hidup merupakan sesuatu yang sangat bermakna dalam menghayati perjalanan kehidupan kita. Mengenang merupakan upaya untuk menghadirkan sesuatu di masa lampau dalam realitas kini. Dari kenangan itu kita bisa belajar banyak hal untuk menata hidup kini dan nanti.
Sobat Rehat, bangsa Israel adalah bangsa yang suka mengenang masa lalu dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Melalui bacaan kita, ada 2 kenangan masa dalam lintasan sejarah bangsa Israel. Pertama, mereka mengenang bagaimana mereka sering tidak setia kepada Allah. Berulang kali memberontak dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Namun demikian, mereka dikasihi Allah setelah Ia menghajar mereka. Allah mengampuni mereka, Allah berdamai dengan mereka. Itu yang mereka kenang dalam bentuk perayaan hari pendamaian atau hari raya Yom Kippur yang dilakukan dengan mengorbankan hewan ganti nyawa mereka. Kedua, mereka ingat bagaimana mereka harus hidup dalam pondok-pondok yang terbuat dari suka, yaitu pondok sementara yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti daun, ranting, dan dahan pohon. Hal itu terjadi dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun dari Mesir ke Kanaan. Mereka bisa bertahan dalam kerasnya padang gurun hanya karena pertolongan Tuhan. Mereka mengenang ketergantungan mereka pada pemeliharaan Allah itu melalui perayaan pondok daun Sukot, melalui 2 hari raya. Orang Israel menoleh ke masa lalu untuk mengenang betapa baiknya dan setianya Allah mengasihi mereka. Sobat Rehat, setiap kita, keluarga atau persekutuan tentu pernah mengalami sesuatu pada masa lampau yang mungkin amat menyakitkan dalam hidup. Bahkan saat ini kita mungkin masih tertekan dalam suatu beban kehidupan yang berat. Namun percayalah, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya akan tersingkap betapa indah cara Allah menenun kehidupan kita. Kita boleh bergumul, kita boleh lemah, kita boleh merasa tidak berdaya. Tetapi Tuhanlah yang kuat dan sanggup mengasihi kita. Karya pendamaiannya di dalam Kristus menjadi jaminan bagi kita menjalani kehidupan dalam pondok-pondok pengembaraan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Syukur firman-Mu di hari ini. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami pun bersuka cita menjalani kehidupan pengasihan-Mu, sambil merenungkan betapa kasih dan kebaikan Tuhan tiada habis-habisnya, baik di masa lalu, di hari ini, dan pastinya ke depan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan